Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi Kurdis, insya Allah di semester genap ini untuk kelas 12 akan saya bacakan hadis dari kitab Jawahirul Bukhari. Tolong nanti diartikan kitabnya, didengarkan, diperhatikan, semoga bisa dipahami apa yang nanti saya sampaikan. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka kitab kalian, nomor hadis 342, Kitabul Istiqrad, hadis 342. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Istiqradi, kitab menjelaskan al-istiqrad artinya mencari pinjaman. Istiqrad artinya mencari pinjaman. Babu man akhadha, man siapa, akhadha yang mengambil, amwalan nasi harta-harta manusia, amwalan nasi harta-harta manusia, yuridu ada aha, yuridu dia ingin, ada aha melaksanakannya, ada aha melaksanakannya, au itlafaha atau merusaknya, au itlafaha atau merusaknya. Wa anhu aidan, dan darinya juga, yakni hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya, qala bersabda, man akhadha amwalan nasi, man siapa, akhadha mengambil, amwalan nasi harta manusia, yuridu adaha, yuridu dia ingin, adaha melaksanakannya, addallahu anhu, Allah akan membantu darinya, addallahu anhu, Allah akan membantu darinya. Waman akhadaha, dan siapa yang mengambilnya, yuridu dia ingin, itlafaha merusaknya, itlafaha merusaknya, atlafahullahu, Allah akan merusaknya. Jadi dalam hadis ini, hadis 342 menjelaskan, bagi orang yang meminjam, yang tidak mau mengembalikannya, maka nanti Allah akan merusak hartanya. Ini peringatan buat kita semua bahwa ketika kita meminjam harta teman kita, harta saudara kita, maka hati kita harus punya niat untuk mengembalikan pinjaman itu. Jikalau tidak, kita tidak ingin mengembalikan itu, maka nanti Allah akan merusak harta kita dengan caranya Allah. Di sini dijelaskan di dalam hadis ini bahwa Allah akan mempersulit nanti di hari kiamat urusan kita. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meminjam harta, minjam uang, minjam barang saudara kita, tetangga kita, teman kita, namun kita tidak ingin mengembalikan, maka nanti Allah akan merusak harta yang kita miliki. Bisa dipahami anak-anakku sekalian. Kemudian dilanjut hadis 343. Ya, babul luqatati. Bab luqata artinya barang temuan. Nah, ini yang suka menemukan barang, ya, barang temuan ini nanti akan ada bagaimana hukumnya. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki.
Di sini seorang laki-laki, yakni Bilal bin Rabah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, maka menanyakannya. Bilal bertanya kepada Rasulullah, anil luqatati, tentang barang temuan. Tentang barang temuan, barang yang ya ditemukan di mana, di jalan atau di tempat-tempat yang lain. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'rif, umumkanlah, kata Rasulullah, aifasoha, penutupnya, aifasoha, penutupnya, wawika'aha, dan talinya. Artinya di sini kita umumkan sifat-sifat dari barang yang kita temukan itu di halayak ramai, atau sekarang bisa di sosial media, ya, kita umumkan sifat-sifat barangnya. Summa arifha, kemudian umumkanlah sanatan, 1 tahun, ya. Kita umumkan setahun, bisa dengan cara apa aja, ya. Fa in jaa sahibuha, jika datang pemiliknya, pemilik barang yang tadi kita temukan itu, ya, datangnya, kalau dia datang, maka kita harus sesuaikan barang dia yang hilang, keterangan dari dia dengan barang yang kita temukan itu. Wa illa, jika tidak datang pemiliknya untuk mengambil barang yang setelah setahun, fasya'nuka biha, fasya'nuka, maka menjadi milikmu, biha, dengan barang temuan itu. Artinya setelah setahun kita umumkan, tidak ada yang datang, tidak ada yang mau mengambil, maka barang teman itu menjadi milik kita. Jadi di sini syaratnya harus kita umumkan barangnya, sifat dari barang yang kita temukan itu, kemudian waktunya adalah setahun, ya. Penting buat kita. Kalau cuma barang-barang sepele, barang-barang kecil, nggak perlu kita ambil. Artinya barang temuan itu hukumnya bukan rezeki, ya, karena itu milik orang yang hilang atau yang tertinggal. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis 348, agak dilompat 1 lembar, ya. 348. Babu ma yunha, ma sesuatu, yunha yang dilarang, an idha'atil mali, dari menyia-nyiakan harta, an idha'atil mali, dari menyia-nyiakan harta. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama, sungguhnya Allah mengharamkan, alaikum, atas kalian. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Di antaranya adalah uququl ummahat, durhaka pada ibu. Ya, jangan sampai kita menjadi anak durhaka kepada orang tua kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena bagaimanapun ridhonya Allah ada di ridho orang tua kita. Berhasilan kita yang kita dapati, yang kita miliki, semua berkat orang tua kita. Jangan sampai kita sering menyakiti hati orang tua kita karena sikap kita, ucapan kita, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka nanti kehidupan kita jauh dari keberkahan. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada ibu. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui, membesarkan, dan sampai saat ini. Yang kedua, wa'dal banati, yakni membunuh anak perempuan. Ini kebiasaan orang jahiliyah yang dahulu mereka sering membunuh anak perempuan. Kenapa? Karena memiliki anak perempuan adalah aib, katanya pada saat itu, pada zaman jahiliyah dulu, ya. Karena perempuan tidak bisa apa-apa, ya, dianggapnya perempuan itu adalah aib. Namun ketika Islam datang, maka pemahaman itu dihapus oleh Rasulullah SAW, sehingga sekarang perempuan sangat mulia. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Banyak hadis-hadis yang lain yang mengangkat derajat perempuan.
Yang ketiga, wa mana'ahatin. Allah juga mengharamkan kita untuk meminta-minta. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang meminta-minta. Arti di sini seorang pengemis, ketika kita punya kesehatan, punya kekuatan, lebih baik bekerja. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, lebih baik kita mencari kayu bakar kemudian kita jual, daripada kita menjadi seorang pengemis meminta-minta. Bahkan dalam hadis yang lain, nanti orang yang suka minta-minta maka nanti mukanya mereka dibangkitkan dalam keadaan separuh, ya, separuh tidak ada dagingnya, hanya tulang. Itu yang Rasulullah sampaikan dalam hadis di sini pun ada. Kemudian wakari halakum, ya. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala melarang kalian kila waqala. Apa kila waqala? Yang di sini diartikan adalah ngerumpi atau ngegosip, ya. Ini yang kita nggak bisa menjaga lisan, bahaya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia ada di ketika dia bisa menjaga lisannya. Karena banyak sekali perseteruan, perpecahan, bahkan pertengkaran, pembunuhan, itu pun kadang tidak bisa menjaga lisan, ya. Selanjutnya wa kasratas su'al, dan banyak permintaan, ya. Banyak permintaan atau banyak bertanya yang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, ya. Ini seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengandung ilmu, ya. Banyak kisah-kisah Bani Israel dahulu yang Allah hancurkan mereka karena mereka berkelit dengan banyak bertanya kepada Nabi Musa ketika Allah memerintahkan umatnya itu. Dan terakhir wa ida'atal mal, yakni menyanyiakan harta atau berpoya-poya. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rizki oleh Allah, berlimpah, anugerah oleh Allah begitu banyak, hendaknya kita bersyukur dengan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya bacakan dari 3 hadis ini bermanfaat buat kita semua. Jikalau ada yang ditanyakan atau ingin ditanyakan tentang hadis ini atau yang lainnya, bisa nanti kalian WA ke nomor saya. Insya Allah nanti akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang saya bacakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.